Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dianti dengan NIM 66612300024 dari kelas 4D. Pada hari ini, saya akan memaparkan jawaban hasil UAS saya terkait yang pertama, analisis matriks model Will and Rose, dan yang kedua yaitu menjawab 5W plus 1H dari salah satu artikel milik Ibu Ayuning. Yang pertama akan saya bahas yaitu analisis matriks model Will and Rose dengan aplikasi pelayanan publik yang dianalisis, yaitu aplikasi Jakarta Kini atau yang disingkat JAKI. Aplikasi Jakarta Kini atau JAKI merupakan super app resmi milik Pemprov DKI Jakarta yang dikembangkan oleh BLUD Jakarta Smart City di bawah naungan Diskominfo Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi ini hadir sebagai layanan satu pintu untuk memudahkan aktivitas sehari-hari warga Jakarta. Melalui JAKI, pengguna dapat mengakses berbagai fitur unggulan seperti Jak Lapor untuk menyampaikan pengaduan, Jak Respon untuk memantau tindak lanjutnya, Jak Warta sebagai sumber informasi terkini, Pantau Banjir untuk mengetahui kondisi genangan, Jak Pangan memberikan informasi terkait harga pangan, Jak Penda untuk cek dan bayar pajak daerah, serta Jak Wifi yang membantu menemukan titik Wifi gratis. Berikutnya saya akan langsung menjelaskan isi tabel matriks model Will and Rose pada aplikasi JAKI atau Jakarta Kini. Pada kolom vertikal itu terdapat 6 archetype atau gaya atau struktur pengambilan keputusan, sedangkan pada bagian horizontal itu terdapat 5 domain keputusan penting dalam tata kelola TI. Untuk yang pertama akan saya jelaskan yaitu bisnis monarki. Pada model ini, pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan puncak dalam konteks pemerintahan, yaitu gubernur. Dapat kita lihat dari tabel, pada bagian IT prinsipal, di inputnya itu berasal dari Bapeda dan Diskominfo. Namun keputusan akhir atau decision-nya diambil oleh gubernur. Hal ini menunjukkan pendekatan top down quote dari pimpinan. Lalu bagian berikutnya yaitu ada IT monarki. Di sini keputusan sepenuhnya berada di tangan unit manajemen TI. Dalam hal ini yaitu Diskominfo. Pada bagian IT arsitektur, IT infrastruktur, dan IT investment sepenuhnya dikendalikan oleh Diskominfo. Pada bagian input IT infrastruktur juga melibatkan mitra teknologi, namun keputusannya tetap berada di tangan Diskominfo. Model ini mencerminkan dominasi profesional TI dalam tata kelola, di mana keputusan bersifat teknis dan operasional diambil langsung oleh unit TI, bukan unit bisnis. Berikutnya yaitu federal. Federal merupakan kombinasi pengambilan keputusan antara pusat dan unit-unit di bawahnya. Dalam konteks aplikasi JAKI, di bagian IT prinsipal, inputnya berasal dari Diskominfo. Decision atau keputusan tetap berada di tangan gubernur. Pada bagian IT arsitektur, inputnya berasal dari Diskominfo dan UPT. Namun untuk keputusan atau decisionnya berada di tangan Diskominfo. Lalu pada bagian IT infrastruktur, input berasal dari mitra teknologi seperti BUMD atau swasta. Namun untuk keputusan berada di tangan Diskominfo. Lalu berikutnya ada Business Application Needs, di mana inputnya berasal dari UOPD atau UPT. Dan untuk decision-nya atau keputusannya berada di tangan gubernur dan juga OPD. Model ini menunjukkan adanya koordinasi antara lembaga pusat yaitu Diskominfo dan gubernur dengan unit pelaksana di bawahnya yaitu OPD dan UPT. Sesuai dengan definisi dari federal yaitu menekankan kolaborasi terstruktur antara pusat dan unit bisnis. Berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu pada bagian duopoly, di mana duopoly ini adalah bentuk kolaborasi antara unit TI dan unit bisnis. Pada bagian Business Application Needs, input berasal dari OPD dan Diskominfo. Keputusan dilakukan bersama oleh OPD. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pihak pengelola teknologi dan pengguna langsung dari aplikasi. Duopoly menekankan pentingnya keterlibatan dua pihak utama dalam pengambilan keputusan, baik TI maupun unit fungsional pengguna aplikasi. Lalu yang terakhir itu anarki. Pada model ini, pengambilan keputusan dilakukan oleh individu atau kelompok kecil tanpa adanya koordinasi. Di bagian Business Application Needs, input berasal dari masyarakat dan OPD tanpa koordinasi. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif yang tidak terkoordinasi antara berbagai pihak pengguna aplikasi JAKI. Model anarki mengindikasikan adanya celah dalam tata kelola yang bisa mengarah pada inefisiensi karena keputusan tidak melalui struktur formal atau koordinasi institusional. Kesimpulan dari tabel matriks Will and Rose ini itu memperlihatkan bagaimana tata kelola TI pada aplikasi JAKI diorganisasikan secara kompleks dengan melibatkan beragam pihak, mulai dari pemerintah pusat, lembaga perencana, OPD pelaksana, hingga masyarakat umum dan pihak swasta. Setiap domain pengambilan keputusan memiliki konfigurasi struktur yang berbeda. Dominasi pengambilan keputusan umumnya dilakukan oleh Diskominfo dan juga gubernur, dengan beberapa bagian melibatkan OPD dan mitra teknologi. Pendekatan Will and Rose memberikan kerangka yang sangat berguna untuk mengidentifikasi sejauh mana organisasi memusatkan atau mendistribusikan pengambilan keputusan TI, serta siapa saja yang dilibatkan dalam setiap jenis keputusan strategis dan operasional. Selanjutnya terdapat saran-saran untuk perbaikan tata kelola TI dalam implementasi aplikasi JAKI. Yang pertama, memperkuat koordinasi antar OPD agar tidak terjadi pengambilan keputusan secara terpisah yang dapat menyebabkan tumpang tindih layanan digital. Yang kedua, meningkatkan pelibatan masyarakat secara terstruktur melalui forum konsultasi publik digital untuk menghindari partisipasi yang tidak terkoneksi ke sistem perencanaan. Yang terakhir, mengoptimalkan peran Diskominfo sebagai pusat integrasi teknis namun tetap melibatkan OPD dan UPT dalam pengambilan keputusan berbasis kebutuhan lapangan. Berikutnya, saya akan membahas terkait jawaban 5W plus 1H dari salah satu artikel karya Ibu Ayuning Budiati yang berjudul Bureaucracy Culture and Leadership in Indonesian E-Administration Implementation Based on Perspective of Knowing and Learning
learning organization. Yang pertama akan saya bahas yaitu terkait apa. Apa di sini yaitu apa yang dibahas dalam artikel. Artikel ini membahas implementasi e-administration di Indonesia dengan fokus pada peran budaya birokrasi dan kepemimpinan. Penulis mengkaji bagaimana budaya patrimonial dalam birokrasi Indonesia dan lemahnya kepemimpinan berdampak pada efektivitas pelaksanaan e-administration. Artikel ini juga menyoroti perlunya perubahan budaya organisasi dan pentingnya kepemimpinan visioner yang berkomitmen dalam membentuk organisasi yang belajar atau learning organization dan mengetahui atau knowing organization demi mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dalam pelayanan publik. Pertanyaan kedua yaitu terkait siapa. Siapa di sini yaitu siapa yang menulis artikel. Untuk penulis artikel adalah Ayuning Budiati SIP MPPM, dosen di program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam artikel ini juga menyoroti berbagai pelaku utama dalam implementasi e-administration di Indonesia, yaitu pimpinan birokrasi, pegawai negeri sipil, dan pemimpin politik, yang semuanya memiliki peranan strategis dalam mendorong ataupun menghambat adaptasi teknologi dalam pemerintahan. Pertanyaan ketiga yaitu terkait di mana lokasi penelitiannya. Dalam artikel ini tidak menjelaskan secara spesifik di mana lokasi penelitiannya, namun dalam artikel ini tuh lebih berfokus pada konteks birokrasi pemerintahan Indonesia, khususnya dalam melihat bagaimana implementasi e-administration dijalankan di berbagai daerah. Penulis dalam artikel ini menyoroti sejumlah wilayah seperti Provinsi Banten, Yogyakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, dan Kutai Timur sebagai contoh nyata dari adanya tantangan yang dihadapi dalam penerapan e-administration. Di daerah-daerah tersebut ditemukan bahwa birokrasi masih menunjukkan karakteristik lama, seperti rendahnya akuntabilitas, responsivitas, serta efisiensi dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun pemerintah pusat telah mendorong digitalisasi birokrasi, pada praktiknya masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu beradaptasi secara optimal. Pertanyaan yang keempat yaitu terkait kapan. Kapan ini yang dimaksud yaitu kapan artikel ini diterbitkan. Artikel ini diterbitkan dalam Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011, yang berarti konteks utama penulisan berada pada fase awal perkembangan e-government di Indonesia pasca Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pertanyaan yang kelima yaitu mengapa. Mengapa di sini maksudnya adalah mengapa penelitian ini penting. Alasan utama pentingnya penelitian ini adalah karena e-administration diyakini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun dalam implementasinya di Indonesia masih dihadapi oleh permasalahan seperti budaya birokrasi yang paternalistik, rendahnya literasi digital birokrat, kurangnya kebijakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta tidak adanya figur e-leadership yang dapat dijadikan panutan. Penulis ingin menunjukkan bahwa perubahan dalam aspek budaya dan kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan implementasi e-administration. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana di sini maksudnya adalah bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Di dalam artikel, solusi dari permasalahan dijabarkan melalui pendekatan learning and knowing organization, yang maksudnya yaitu organisasi yang mampu belajar dan menggunakan informasi secara efektif untuk membuat keputusan yang strategis. Penulis mengusulkan penggunaan model Knowing Cup dari Chun Wei Chu sebagai alat analisis untuk membantu pemimpin dalam membangun strategi, mengembangkan budaya organisasi yang adaptif terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta menciptakan birokrasi yang mampu menciptakan, mengelola, dan menggunakan pengetahuan dalam pengambilan keputusan berbasis teknologi. Kesimpulannya adalah, artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya peran budaya birokrasi dan kepemimpinan dalam keberhasilan implementasi e-administration di Indonesia. Solusi yang ditawarkan mencakup pendekatan sistematik berbasis pembelajaran organisasi dan penguatan kapasitas kepemimpinan. Indonesia memerlukan adanya perubahan struktural dan kultural yang bersinergi dengan strategi nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar e-administration dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Sekiranya cukup sekian dari jawaban hasil UAS yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.